dikasih nama atau dikasih sandi. Sandinya adalah 08. Kalian tahu semua ya? 08. Kenapa nggak 06 atau 07? Kalau 07, saya mungkin presiden ke-7. Tapi karena saya dikasih 08, kira-kira mungkin saya jadi presiden ke-8. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ini untuk barang saya. Itu baru ajudan yang baik. Terima kasih. Naik pangkat. Naik pangkat kapan ya nggak jelas. Undang oleh saudara-saudara sekalian, saya disampaikan, diberitahu bahwa begitu banyak tokoh-tokoh dari komunitas etnis Tionghoa datang dari berbagai bagian. Ada yang tadi baru tiba dari Makassar, ada yang dari Bandung, dan dari sebagainya. Ini sesuatu yang saya memberi kepada saya suatu kehormatan. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui, nggak ada Asyir di sini. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, dan luas negara kita juga sungguh luas, sungguh besar, terdiri dari 17.000 pulau. Kita punya panjang pantai kedua terpanjang di dunia, dan kita semuanya merasakan bahwa kita mengalami suatu nasib bersama, suatu common destiny, bahwa kita telah ditakdirkan hidup dan lahir di Nusantara ini, sebuah negara majemuk, negara yang terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak kelompok etnis, begitu banyak agama, begitu banyak bahasa daerah, begitu banyak keberagaman, kemajemukan. Tapi kita punya takdir yang sama, kita punya tujuan yang sama. Kita ingin membangun kehidupan yang aman untuk semua, yang adil untuk semua, yang makmur untuk semua. Tujuan kita adalah itu, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Itu yang kita inginkan. Apakah kita beragama A, B, C atau D? Apakah kita berasal dari suku A, B, C atau D? Apakah kita berasal dari kelompok etnis A, B, C atau D? Tapi kita sama-sama punya keinginan yang sama, kita punya hasrat yang sama. Apa itu? Kita ingin hidup dengan baik, hidup dengan aman untuk diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu yang kita inginkan, saudara-saudara. Jadi, karena kita punya keinginan yang sama, karena kita punya hasrat yang sama, dan kita berada di tempat yang sama, menghadapi takdir yang sama, marilah kita kerjasama dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, saya mantan tentara. Saya belajar sejarah. Yang saya pelajari adalah yang paling penting.
saudara-saudara, kemakmuran hanya bisa datang dalam keadaan yang damai. Tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. There is no prosperity without peace. Karena itu kita bersyukur bahwa kita, pemimpin-pemimpin kita yang sekarang dan yang sebelum-sebelum ini cukup lama berhasil membawa Indonesia tidak terlibat dalam pertikaian, dalam konflik dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain. Dan saya bertekad, apabila saya nanti insya Allah menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya akan tegaskan bahwa kita menghanut filosofi yang saya belajar dari bacaan saya, yang saya ambil dari filosofi Tao, yaitu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi Indonesia harus kita jaga tidak punya musuh. Indonesia harus kita jaga menghormati semua negara di sekitar kita. Indonesia harus kita jaga menghormati semua kekuatan di dunia. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita bersama-sama dengan kolaborasi, bukan dengan cekcok, tapi dengan kerjasama, kita akan mencapai kemakmuran bersama, common prosperity. Indonesia negara yang sangat kaya, dan kelompok etnis Tionghoa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara adalah aset bagi bangsa kita, dan karena itu marilah kita bekerja sama dengan baik, memelihara suasana yang baik, memelihara kerukunan. Saya selalu mengatakan kita perlu kerukunan, kita perlu kerjasama, kita perlu persatuan. Saudara-saudara sekalian, 12 hari lagi kita akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat. Saya berkali-kali mengatakan, saya bertekad, manakala saya menerima mandat dari rakyat Indonesia, saya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin menjadi presiden. Saya ingin menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya, dan termasuk mereka-mereka yang mungkin belum percaya dengan saya. Tapi saya akan mengayomi, saya akan mengurus, saya akan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, bagi saya adalah, saya waktu muda sudah mengambil sumpah untuk menjaga, membela seluruh rakyat Indonesia, untuk membela seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, semua suku, semua agama, semua ras, semua kelompok etnis akan saya bela dan akan saya lindungi. Saudara-saudara, itu adalah sumpah saya. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Saudara-saudara, karena saya tahu di sini banyak pengusaha. Saudara-saudara, saya belajar sejarah. Saya paham tugas pemimpin, tugas pemerintah, tugas pemimpin negara adalah menjaga negara dan memberi kesempatan pengusaha-pengusaha untuk berkembang
sehingga ekonomi bagus, ekonomi berkembang, lapangan kerja ada, rakyat hidup dengan baik, semua ekonomi akan berkembang. Itu tujuan saya, itu tekad saya, dan saudara-saudara, saya mengerti kesulitan-kesulitan saudara-saudara. Karena saya sesudah jadi tentara, saya juga jadi pengusaha, saudara-saudara. Saya tahu bahwa para pengusaha butuh suatu ruangan untuk bekerja, suatu suasana kepastian hukum, suasana yang tidak banyak gangguan. Dan saya mengerti saudara tidak suka pajak terlalu tinggi. Betul? Betul nggak? Ya. Saudara-saudara, kita memperluas nanti, ya kan? Yang bayar pajak kita tambah, yang sudah rajin bayar pajak nggak usah dikuyu-kuyu terus lagi, saudara-saudara. Ini namanya kontra intuitif, dalam arti dalam keadaan ekonomi sebenarnya kalau kita belajar justru kadang-kadang ya pajak yang rendah menimbulkan kegiatan ekonomi yang luar biasa, inisiatif, inovasi, dan ini menumbuhkan pertumbuhan. Sesudah pertumbuhan, yang bayar pajak tambah banyak, Indonesia penerimaannya tambah baik. Saudara-saudara sekalian,